Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada belajar OSN Fisika pada chapter 6 atau pertemuan ke-6. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita lihat pada soal nomor 1. Dua buah balok bermassa M berada pada suatu sistem seperti pada gambar. Ini sudutnya 53 dengan 30 derajat. Bidang segitiga dibuat diam, tidak bergerak. Koefisien gesek kinetis dan statis kedua balok terhadap permukaan bidang segitiga sama besar, yaitu 0,3. Bidang miring dianggap sangat panjang jika sistem kedua balok diberi kecepatan awal 0,9 meter per sekon ke kiri, berarti ke sini ya. Maka dengan demikian hitunglah panjang lintasan yang ditempuh sebelum kedua balok berhenti. Yang B, untuk mempertahankan tetap diam pada soal nomor A, berapakah koefisien gesek minimum yang diperlukan? Kita lihat yang diketahui dalam soal. Theta 1 53 derajat, theta 2 30 derajat, V0-nya 0,9 meter per sekon. Mu sama dengan 0,3, M1 sama dengan M2 sama dengan M. Kita ambil diagram bebasnya ya pada gaya-gaya yang bekerja pada benda ya. Maka di sini ya M2-nya, di sini kita ambil M2, di sini adalah M1 ya. Inilah gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut, sehingga A-nya sama dengan A-nya pada A adalah S sama dengan berapa, pada B koefisien gesekannya berapa supaya tetap diam. Kita lihat satu persatu persamaan geraknya ya. Sekarang kita lihat pada M1-nya dulu ya. Maka untuk benda M1 sama dengan M, maka N1 M1G cos theta 2. Gaya normalnya atau yang searah dengan sumbu Y, maka pada sumbu Y-nya N1 sama dengan M1G cos theta 2 sama dengan M1 sama dengan MG cos theta 2. Sehingga besarnya koefisien gesekannya sebanding dengan N1. Maka F1 sama dengan mu M1 ya. Sehingga sama dengan mu mg cos theta 2 sebut sebagai persamaan 1. Pada arah sumbu X yang ini, maka M1G sin theta 2 dikurangi T dikurangi F1. Ya. M1G sin theta 2 dikurangi T dikurangi F1 sama dengan M1 dikalikan A. Maka dengan demikian T-nya sama dengan M1 G sin theta 2 dikurangi F1 ya, dikurangi M1A. F1-nya sudah ada, maka persamaannya menjadi M G sin theta ya, dikurangi mu mg cos theta 2 dikurangi M dikalikan A. Ini adalah persamaan keseluruhan pada benda M1. Sekarang kita lihat pada benda M2. Searah sumbu Y adalah N2 M2G cos theta 1. Pada sumbu Y, N2 sama dengan M2G cos theta 1, maka sama dengan MG cos theta 1. Maka besarnya F2 ya, berbanding dengan N2, maka F2 sama dengan mu N2 mu MG cos theta 1. Persamaan 3. Maka pada sumbu X-nya yang ini ya,
Maka M2G sin theta 1 ya ditambah dengan F2 dikurangi dengan theta. Atau tetanya berlawanan dengan arah dari M2G sin theta 1 dengan F2. Maka dengan demikian ya T dikurangi M2G sin theta 1 dikurangi F2 sama dengan M2A ya. Maka dengan demikian ya dijumlahkan semua karena ini adalah pindah ke ruas kanan. Sehingga T pada benda kedua adalah M1 MG sin theta 1 ditambah mu MG cos theta 1 ditambah dengan M dikalikan dengan A. Ini adalah persamaan 4 keseluruhan persamaan gerak pada benda kedua. Kita lanjutkan. Ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang keempat kita gabungkan. Maka diperoleh persamaan percepatannya adalah A sama dengan negatif G per 2 sin theta perkalian dari sin theta 1 dikurangi sin theta 2 ditambah dengan mu cos theta 1 ditambah mu cos theta 2. Maka dengan demikian ini adalah data yang kita peroleh sin 37 ya. Ya, ini sebagai perbandingan merupakan bentuk kebalikan. Maka sin 53 0,8 cosnya 0,6 maka ini adalah 0,3 mu-nya. Maka dengan demikian ya 0,9 kecepatannya ya. Maka theta 1 adalah 53, theta 2 30 derajat, maka A sama dengan negatif G perkalian dari sin theta 1 dikurangi sin theta 2 ditambah mu cos theta 1 ditambah dengan mu cos theta 2. Cos theta 2 adalah 30 derajat. Maka dengan demikian negatif 5, ini 10 bagi 2 negatif 5. Ini 0,8 sin 53 ya. Sin 30 adalah setengah ya. 0,3 dikalikan 0,6 pada ini ya. 0,6 ditambah 0,3 cos 30 adalah 0,866. Maka dengan demikian hasilnya kalau udah diambil ini ya dikalikan dengan 5 maka negatif 3,699 meter per sekon ya. Maka dengan demikian sekarang kita ambil ya baru kita mencari berapakah panjang lintasannya. KLBB ya. Maka V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AS. Maka dengan demikian diperlambat, maka berhenti V-nya sama dengan 0. Karena ini bertanda negatif. Sehingga S sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Sehingga ya 0,9 kuadrat dibagi 2 dikalikan 0,699 maka panjang lintasannya adalah 0,109 dalam satuan meter. Singkat untuk mengerjakan pada soal A, tetapi harus dilakukan dengan menggabungkan beberapa persamaan-persamaan pada benda 1 dan benda 2. Kita lanjutkan ya. Maka dengan demikian S-nya kalau dalam satuan cm adalah mendekati 11 cm. Kita lanjutkan. Berapakah koefisien gesekannya apabila benda tetap diam? Maka koefisien gesek minimum untuk mempertahankan balok dalam keadaan diam pada posisi akhir maka percepatannya sama dengan 0 ya. Maka ini adalah persamaan dari percepatan ya sama dengan 0. Maka dengan demikian yang di luar tanda kurung ini maka 0 dikalikan 2 dibagi dengan G juga 0. Maka dengan demikian ya ini sama dengan 0 ya. Persamaan ini sama dengan 0 sehingga ya ini dirubah ya. Dikumpulkan mu perkalian dari cos theta 1 ditambah cos theta 2 yang ini.
Maka sama saja, sama dengan sin theta 1 dikurangi dengan sin theta 2. Maka dengan demikian, mu-nya adalah sin theta 1 dikurangi sin theta 2 dibagi cos theta 1 ditambah cos theta 2. Nilainya sudah ada semua tadi ini ya. Kita tuliskan kembali supaya mudah. Ini sebagai bentuk yang kita inginkan. Maka dengan demikian ya, kita masukkan 0,8 ya. Sin theta 1 0,8 dikurangi 0,5 adalah sin 30 dibagi 0,6 ya. 0,6 adalah sin cos 53 ini ya. Kemudian ditambah 0,866 adalah cos 30, maka persamanya adalah dihitung ya, dikurangi baru dibagi penjumlahnya, dibagi dengan penjumlahnya ketemunya adalah 0,204. Jadi supaya benda tetap diam, koefisien gesekannya adalah 0,204. Tetapi di dalam soal tadi 0,3. Maka dengan demikian supaya benda tetap diam maka percepatannya sama dengan 0 sehingga koefisien gesekannya ketemunya adalah 0,204. Itulah soal B yang kita kerjakan demikian. Kita bahas bersama-sama. Dan keseluruhannya pada pertemuan kali ini yang sudah kita bicarakan bersama-sama ini, semoga kita bisa memahami semua ya dan bisa menggabungkan persamaan-persamaan yang terjadi pada sistem soal yang disediakan. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.